Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ahsanul jima' iku ma yu'aqibuhu. Jadi ki masuk pada pembahasan proses jima' yang paling baik iku bagaimana. Qauluhu wa ahsanul jima'i utawi luweh bagus-bagusen jima' utawa bersetubuh iku ma perkara yu akibu kang ngiring-ngiringi hu ing mapa nasyatun apa semangat. Ora mung semangat tok watibu nafsin lan baguse ati. Sing ketiga wa baqi syahwatin lan tetepe syahwat, sekerne syahwat. Jadi jima' bersetubuh sing paling baik iku dalam keadaan semangat. Nah, terus yang kedua dalam keadaan kerelaan hati. Jadi hatinya ini mau dalam keadaan kepenak. Yang ketiga ada sisa syahwat. Jadi syahwat ini dalam keadaan jima atau bersetubuh ini tidak dihabiskan semua. Soalnya nantinya kok dihabiskan semua itu menjadikan tubuh ini jadi lemes. Nah ini yang bermasalah. Mulane bandingannya ngene wasyaruhu utawi Allah ning jima iku ma perkara yu akibuhu kang ngiring-ngiringi hu ing ma. Lah sing ngiring-ngiringi apa? Ra'datun apa gemeter. Wadiku nafsin lan rupeke ati. Wa mautu a'dho alan matine pira-pira anggota. Wa wisyanun lan pingsan semaput. Nah, jadi adapun ketika posisi proses jima yang di situ dianggap jelek, iku ketika nantinya seseorang yang jima iki mau dengan istrinya posisinya gemeter nggak tenang. Lah niku sing bermasalah. Nah, nggak bisa maksimal. Terus yang kedua dalam keadaan hati iki nggak tenang. Lah iku juga bermasalah. Yang ketiga matinya beberapa anggota. Jadi anggota tubuh iki ada yang sebagian nggak berfungsi secara maksimal. Iku dalam proses jima juga nantinya nggak bisa baik. Nah, yang keempat pingsan. Jadi misalkan perempuan pingsan terus dijima karo suamine. Lah, iku juga proses jima sing model seperti iku proses jima sing tidak baik, jelek memang menurut ulama. Jadi ulama menganjurkan ketika suami iku posisinya jima istri, yo lakukan dengan nasyat, semangat. Terus yang kedua dalam keadaan kerelaan hati. Jadi hati ini nggak dalam keadaan susah dan lain-lain ki. Nah, yang ketiga jangan dihabiskan syahwat tapi sisakan syahwat itu. Jadi nantinya kok misalkan nggak ada syahwat kok proses yang jima, wah repot. Nantinya jadi anak tidak bisa maksimal, tidak bisa baik. Dan itu yang bermasalah. Makanya perlunya kita ngaji kitab iki tahu oh ternyata dalam jima sendiri itu ada proses-proses yang membahayakan, perkara-perkara yang membahayakan yaitu contohnya gemeter. Jadi tenang wae, tenang saja, jalani aja. Jadi proses jima dengan istri mau nggak usah gemeter, apalagi dalam keadaan pingsan, itu repot juga. Wa bugdu syaksi lan sangite wong suwiji almangkuhi kang den nikah. Mulane fa ingkana mulane sing fa ingkana mongko lamun ana sapa asahes ana iku mahbuban iku den senengi. Mulane jawab in fa hadzal qadru mongko utawi ikilah kira-kira iku kafin iku nyukupi fitadbiril aslahi ing dalem ngatur perkara kang luwe bagus minal jima'i, luwe bagus minal jima'i saking jima atau bersetubuh. Jadi ngeten, ketika nantinya seorang suami ki pesen yang dari ulama, ketika seorang suami kok jima istri iku lakukan tapi jangan dalam keadaan marah. Jadi sampean ketika jima, para suami jima istri jangan lakukan dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan marah, meskipun perempuan itu halal dijima. Jadi misalkan istri sampean iki misalkan dalam keadaan marah
atau sampean sing marah misalkan suami. Lah iku jangan lakukan dalam keadaan jima. Bahaya. Nantinya proses iku tidak maksimal. Nah, mulane fa in kana mahbuban fadal qadr kafin fi tadbiril aslah minal jima. Ketika nantinya kok suami dan perempuan iki kok saling mahbuban, saling seneng-senengan. Jadi sing dinikah perempuane ya disenengi oleh suami, sing suami ya disenengi perempuan. Iku malah baik sekali. Kafin fi tadbiril aslah. Iku mencukupi dalam mengatur perkara yang lebih baik dari jima. Jadi dalam proses nikah itu mulanya penting sekali harus adanya mahabbah, cinta. Soalnya nantinya kok suami istri nikah kok karena terpaksa. Iku nantinya dalam proses jima ataupun bersetubuh iku juga tidak maksimal. Nantinya terjadi wabudul syaksi al-mangkuh. Nah, nantinya kok nyampe suami kok tidak menyukai istri karena nikah itu terpaksa. Dan kok dalam proses jima juga repot juga masalah. Mulane nikahilah pasangan sampean tapi dengan catatan karena mahabbah, suka, senang, dan niatkan iku sebagai ibadah. Nikah sebagai ibadah dan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena syahwat. Dan itu yang penting dalam nikah itu di situ. Mulane ketika jima, anjuran dari ulama lakukan dalam keadaan senang. Itu juga penting. Wa adabul jima'i utawi adaben jima iku salah satun iku telu. Adapun dalam proses jima sendiri iku ada 3 adab. 3 adab iki mau qoblahu. Qoblahu kang tetep ing dalam sedurunge jima. Jadi dalam proses jima sendiri iku ada 3 adab. Sing 3 pertama iku dilakukan sebelum jima. Jadi sebelum melakukan jima iku ada 3 catatan penting yang di situ dikatakan adab. Wa salah satun lan telu halahu kang tetep ing dalam tingkai jima. 3 adab iki iku penting dalam keadaan jima iki mau. Wa salah satun lan telu badau kang tetep ing dalam sause jima. 3 lagi perkara adab iki mau iku penting dilakukan setelah jima. Jadi 3 perkara dilakukan sebelum jima, 3 perkara dilakukan ketika jima, 3 perkara dilakukan setelah jima. Iku penting. Nah ini menurut ulama dikatakan adabul jima, adab dalam berjima, bersetubuh. Amma salah satu anak penutawi telu allati qablau kang tetep ing dalam sedurunge jima. Fatak dimul mula ibati mongko iku dhisikake dingenake dolanan. Jadi sing pertama iki bahas masalah 3 perkara adab, 3 adab yang dilakukan sebelum bersetubuh jima. Nah, 3 iku sing pertama takdimul mulaibah, mendahulukan bermain-main. Jadi sebelum jima iku lakukan bermain-main, bersenang-senang dulu dengan pasangane sing halal, iku sing penting. Liyati ba supaya bagus apa qalbu zaujati apa atine bojo wadon. Iku alasan pertama kenapa kok di situ disuruh bermain-main dulu dengan pasangannya sebelum melakukan jima, karena nantinya untuk menyenangkan hati si istri. Jadi nggak kok langsung dihajar, enggak, tapi disenangkan hatinya dulu, dibuat hatinya itu senyaman mungkin, nantinya dalam proses jima itu bisa maksimal. Mulane sebelum berjima itu ada takdimul mulaibah. Nah, wayataya sarulan gampangake. Dadi gampang apa muradu apa perkara kang den karepake zaujah. Hatta ida ala sehingga ing dalam nalikane sehingga yang dalam nalikane nguasani sapa rajul utawa zauj nafsan ing nafas wa kasura lan akeh apa qaluha apa yang payinge zaujah wa talabat lan numre sapa zaujah numre iltizam rajuli ing rangkul wong lanang. Lah jawabe iza dana mongko parek.
sapa zauj minha saking zaujah. Dadi ngeten, 3 adab yang dilakukan sebelum proses jima iku. Sing pertama, takdimul mulaibah, mendahulukan bermain-main dengan istri, yang nantinya iku menjadikan hati si istri ki bisa tentrem, bisa baik. Jadi nek proses jima kok sebelum dimulai dengan perkara-perkara yang baik, sebelum adanya kemesraan-kemesraan, iku repot. Nantinya kok tidak ada iku repot. Nantinya proses jima juga tidak bisa maksimal, nggak bisa terjadi komunikasi yang baik. Dan nantinya, lagi yang penting, ketika nantinya kok di situ suami sudah bisa menguasai dirinya, dan di situ istri sudah menggeliat, jadi wes ngolet-ngolet ngoten niku mau lah, nek proses ngono dan istri minta dirangkul, ya dirangkul ku mau, didekati oleh suami. Jadi iki memang butuh keterampilan. Nah, iki suami harus mengerti, harus paham kondisi si istri. Nek istri sudah siap, ya monggo ndang suamine siap langsung melakukan jima. Jadi kudu harus mengetahui posisinya istri ki sudah siap apa belum. Nek sudah siap, ya monggo suami ki mau ndang langsung melakukan jima. Kalau sudah siap, nek belum siap jangan dilakukan dulu. Kayak bisa diketahui dari tingkah laku istri. Yang penting pertama iku harus adanya mulaibah. Wasaniyatu taikang kaping pindho iku muraatu hal jimai, iku ngreksa keadaan jima. Jadi yang kedua iku menjaga keadaan jima. Mulane falayati ya mongko ora nekani sapa zaujah ing zaujah. Ora nekani wahya hale utawi zaujah iku barikatun. Barikatun iku berlutut, jengkeng nek cara Jawa. Nah, jadi ketika sing kedua iki menjaga keadaan jima, posisi jima iki dijaga. Nah, iki wahya barikatun. Mulane falayatiha wahya barikatun ngeten. Suami iku kalau bisa jangan menyetubuhi istri dalam keadaan istri ki berlutut. Jadi istri berlutut ngono ki mau menungging niku jangan dilakukan jima dalam posisi demikian. Karena apa alasannya? Li anna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono barikah yasyuku iku abet apa zalik alaiha ing atase zaujah. Karena dengan posisi istri menungging atau berlutut ngene iki mau iku berat kanggone si istri. Nek suami ngono merasakan enak, tapi sing istri merasakan susah, berat kabeh. Au ala janbiya utawa ing atase lambunge istri zaujah iku juga bermasalah. Jadi posisi jimae dengan tidur miring tidur miring iku juga bermasalah. Karena apa? Li anna zalika krana sak temene mengkono-mengkono janbi iku yusiru iku bisa maresake apa zalik maresna iku waj'al hasirati sakit pinggang, waj'al hasirati ing sakit pinggang. Nah, jadi anjuran ulama nek suami jima istri jangan dilakukan dalam keadaan miring. Jadi tidur miring ku jangan. Soalnya nantinya bisa menyebabkan sakit pinggang, itu bermasalah. Makanya lakukan posisi-posisi yang dianjurkan ulama. Iki meskipun posisi iki nggak diharamkan oleh beliau ulama-ulama, tapi kalau bisa dihindari. Wala yaj'aluha lan ora ndadekake sapa zauj ha ing zauja fauqahu ing dalem dhuwure zauj. Nah, terus larangan lagi ketika proses jima iku jangan menjadikan posisi istri di atas suami. Jadi suaminya di bawah, istri di atas. Iku bahaya. Karena apa? Li anna zalika krana sak temene mengkono-mengkono ijal iku yurisu iku bisa maresake apa zalik al iktikara ing kencing batu. Nah, iku bahaya. Penyakit-penyakit iki bahaya. Mulane ketika posisi jima jangan lakukan istri di atas, suami di bawah. Iku menyebabkan penyakit iktikor, penyakit kencing batu. Nah, itu masalah. Lah terus bagaimana posisi jima yang baik? Bal mustalqiyan.
bal mustalqiyatun balik posisi melumah, rafi'atan hale ngangkat rijlaiha ing sikil lorone zaujah. Jadi memang ada larangan-larangan dalam posisi jima iki mau. Enggak boleh dalam keadaan berlutut istrinya iki mau. Terus enggak boleh dalam keadaan tidur miring, enggak boleh posisi istri di atas suami. Dan meskipun itu tidak haram, tapi kalau bisa dihindari karena itu bahaya sekali. Tapi ulama menganjurkan posisi yang baik dalam keadaan jima itu mustalqiyah, dalam keadaan terlentang istri ki mau, terus istrine dua kakinya itu diangkat. Karena apa? Fa innahu krana sak temene tuh melumah ki mau terlentang iku ahsanu hayatil jimai, iku luwih bagus pira-pira tingkai jima. Jadi memang ulama mengatakan posisi jima yang paling baik iku dalam keadaan istri terlentang terus posisi kakinya diangkat. Nah iku sing paling baik dan suami berada di atas, iku sing paling baik. Nah iki memang perlu kreatif. Wasali satu tawi kang kaping telu kumuraatu waktil jima iku ngreksa waktune jima, menjaga waktunya jima, ai wakti ilaji tegese waktu nglebokake. Jadi sing ketiga iki anjuran ulama iku ketika jima iku dijaga waktunya memasukkan zakar ke farjinya perempuan. Lah oleh muroah mau bitakwizi kelawan maca ta'awud a'udhu wa tasmiyati lan maca bismillah wa haqqi zakari lan ngobah-ngobahake zakar bijawani bil farji ing dalem sisih-sisih farji. Nah, terus wa gomzi satyaini lan meremas payudara loro. Wa nahwi zalika lan sepadane mengkono-mengkono takwid tasmiyah dan ilakhirihi. Bayane mimma saing perkara yuhariku kang ngubahake apa masyawata ing syawate mar'ah zaujah ngono. Jadi yang ketiga iki memang menjaga waktunya jima, yakni waktu memasukkan zakar ke dalam farjinya istri. Lah iku sebelum melakukan iku jima iki mau iku lakukan takwid, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah iku juga penting. Jadi enggak kok proses jima iki tanpa adanya doa, ya tetap ada doa nih. Iku anjuran dari ulama. Meskipun iki tidak wajib, tapi lakukan. Semoga anak yang dihasilkan nanti iku jadi anak sing soleh solehah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus zakare suami iki digerak-gerakan di dekat farjinya perempuan ki mau istrine dan meremas-remas payudarane istri. Nah iki memang perlu praktek, perlu kreatif juga. Lah engko nek setelah iku lagi seorang suami memasukkan zakarnya ke dalam farjinya perempuan. Jadi ada aturan-aturan. Dan misalkan kok pengen nambah proses-proses lain, perkara-perkara yang bisa menggerakkan syahwatnya istri, nggak masalah. Misalkan mencium istri dulu, nah, nggak masalah. Yang penting di situ sebelum melakukan jima, memasukkan zakar ke dalam farjinya perempuan, iku ada aturane. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti pengen doa-doa lain silakan. Kalau pengen like mau, jadi tergantung suami dan istrinya mau kepengennya bagaimana, tapi lakukan dalam keadaan sing romantis. Itu yang penting. Jangan lakukan dalam keadaan marah, dalam keadaan terpaksa. Itu repot kabeh malah. Makanya menikah itu tujuannya beda-beda. Dan jima pun juga tujuannya beda-beda. Tapi ketika jima, niatkan semoga anak iki nantinya jadi anak sing soleh solehah. Nah iki anjuran ulama 3 perkara iki, tapi iki hukumnya tidak wajib. Silakan kalau memang sampean pengen lakukan ya lakukan, tapi misalkan nggak dilakukan ya nggak haram. Cuman iki anjuran ulama. Semoga nantinya dengan perkara-perkara yang dianjurkan ulama iki nantinya jadi anak sing soleh solehah, barokah umure. Lah niku sing penting di situ. Nah, mulane ulama iku lebih berpengalaman. Ulama iki punya ilmu banyak sekali. Ilmune iki di atas kita. Nah, kita iki hanya tingkatane.
cuman membaca karangan kitab-kitab ulama. Nah, itu nggak seperti ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu itu memang butuh proses banyak, butuh waktu yang lama sekali untuk berguru, untuk ngaji masalah bab nikah seperti iki. Lah kita sendiri iki cuman baca kitab, cuman memahami. Lah niku sing terkadang kita sendiri iku males. Dan niki juga penting dalam proses jima. Mulane suami saja iku tidak cukup belajar masalah fathul izar, tapi istri juga harusnya iku juga penting belajar fathul izar. Jadi suaminya belajar, istrinya belajar, yang nantinya ternyata sebelum jima iki ada aturane, bismillah dulu dan lain-lain. Dan niku nek dilakukan demikian iku enak.